ceramah Ustadz Abdul Somad bersama tokoh masyarakat Sumatera Utara dan Deli Serdang. Siapkan tisu meneteskan air mata. Itu entah siapa pula yang buat gitu. Itu penjahat likers itu, penjahat viewers itu, menipu-nipu orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah bersama ramai macam ini jangan berkelahi. Deli Serdang ini kerajaan Melayu. Melayu Langkat, Melayu Deli, Melayu Serdang, Melayu Asahan, Melayu, tapi tetap menerima multi etnis. Sumatera Utara, orang non muslim Cina ada, orang Keling ada, orang Pakistan ada, orang Arab. Tadi malam daerah lingkungan orang-orang Yaman, di sini banyak orang Yaman ada. Jangan saling ngejek mengejek. Ini masih ada orang Jawa yang tak mau menikahkan anaknya sama orang Batak. Aku nek mantu ke wong Batak, aku orang gelem. Kenapa bapak anti betul tak mau? Jatuh derajat saya Pak Ustadz. Kenapa? Masa dari emas langsung jadi tulang gitu? Ini orang tak paham. Makanya kenali. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Supaya apa? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah siapa? Atqakum. Mau Melayu, mau Batak, mau Minangkabau, mau Sunda, mau Jawa, yang paling mulia bukan sukunya, tapi yang paling takut kepada Allah SWT. Pelajari bahasa, karena banyak orang kelahi gara-gara bahasa. Masuklah orang Batak ke rumah makan Minang, Padang masuk. Biado, biado kan artinya apa kabar? Biado, dijawab sama si Padang, babi ndak ada, kambing ndak ada. Apa kelahi gara-gara itu? Padahal dengan kekayaan bahasa kita ini luar biasa. Belajar bahasa, belajar bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, bahasa Batak oke, bahasa. Saya kalau ceramah di daerah saya tanya, ini orang apa banyak? Di sini banyak orang Jawa Pak Ustadz. Bapak Bepo, pripun kabare ape? Sedulur sedoro sederek ya suke. Wis pirang-pirang dina ora teko kene. Nah, ini orang mana? Ini banyak orang. Oke, halang iza sudurnya. Allah masude. Itu aja, yang lanjutnya payah lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, berbedanya bahasa dan warna kulit kalian, itu semua menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Cobalah tengok kalau kita menangis di tepi Ka'bah, ya Allah, ya Allah, tengok sebelah kanan putih macam telur ayam, tengok sebelah kiri macam pantat kuali, hitam. Kalau kita ni tak terlalu nampak. Mau Jawa, mau Batak, mau Minangkabau, mau Sunda, semuanya wajahnya agak-agak mirip semua. Hidungnya agak-agak ini nanti saya sebut tersinggung. Aduh, payah betul. Warna pun tuh warna kulit. Coba lihat tengok. Warga negara Indonesia, warna kulit sawo matang. Pasti gitu. Sawo matang, sawo ranum, sawo busuk. Antara itu aja. Tapi mereka, saya kuliah tinggal di asrama. Tempat saya kuliah dulu nama asramanya Cité Universitaire International. 2 gedung. Yang sebelah ini orang kulit putih semua. Azerbaijan, Uzbekistan, Niger, Aljazair, Arab, Tunisia, putih semua. Yang ini Burkina Faso, Afrika Selatan, Madagaskar. Saya pas bawa tas, kemana lah aku masuk ini? Akhirnya saya masuk ke orang hitam. Kenapa? Orang hitam ini lebih baik, lebih ramah, lebih sopan. Dan yang paling penting, berada di tengah orang hitam ini terasa kita lebih putih. Itu maka saya suka sama kawan sama orang hitam. Cuman satu salahnya, mereka malas mandi. Asal habis main bola tuh dipakai nyanduk, udah 3 hari kawan mau kepinding nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua hamba-hamba Allah. Saya tidak merasa sedang asing sekarang. Sedang berada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Yang saya hadapi ini semuanya hamba Allah, betul? Bukan hamba setan, bukan hamba hantu. Hamba Allah semua. Yang saya pijak ini pun bumi milik Allah. Tanam-tanaman ini punya Allah. Apa yang mesti dicemaskan? Semua hamba Allah, semua saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Siapa yang ceramah tadi? Saudaraku Abdul Somad. Siapa Pak Bupati itu? Kenal Ustaz Somad sama Bupati dari Serdang? Saudaraku itu. Alah, so akrabnya Pak Ustaz.
Dimulai jam 9, sekarang jam 10.30 saya sudah ceramah 90 menit. Selama ceramah ini yang paling lama 90 menit. Padahal saya biasanya baru ceramah 20, orang udah menunduk, menunjukkan bahwa dia sudah ngerti dan paham. Kadang baru ceramah 15 menit sudah keluar kuda nil. Tapi di sini bolak-balik saya sudah memantau dari ujung ke ujung, tak ada yang menguap, tak ada yang menunduk. Jamaahnya memang orang Deli Serdang ini cinta pada agama, luar biasa. Memang tahan semua. Apa tak mantap? Ustadznya LC, tamat dari Mesir, ketua Mesir. Qorinya tadi juara internasional, Ustadz Darwin Hasibuan. Saya seumur hidup satu majelis sama Ustadz Darwin 4 kali. Yang pertama haul Rumah Sakit Nur Saadah. Yang kedua di rumah Ustadz Solmed Jakarta. Yang ketiga di acara majelis Pak Pangonal Haraha di Rantau Perapat. Yang keempat di sini. Yang kelima nanti mungkin acara pelantikan gubernur nanti. Apa maknanya? Ini orang-orang hebat, juara, dikumpulkan semua kori-kori di dunia ini, itu juara satunya tadi. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juara satu. Bawalah anak-anak kita mengaji, tanya dia, Ustadz tinggal di mana? Deli Serdang lah, tadi kan udah sebut nomor HP berapa. Kami mau datang antarkan anak kami mengaji, Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka. Kan senang kita kalau dengar dari suara anak mengaji dari kamar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Senangnya dibukalah pintu kamar mendengar suara, rupanya VCD. Awak sangka anak awak udah mengaji. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah makin panjang ceramah saya ini. Bapak tetap bertahan, saya tak tahan. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, Pak Upati, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala maupun tak kepala. Mohon maaf, mau Bapak Ibu maafkan saya. Alhamdulillah, itu yang dapat saya sampaikan. Yang baik dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Oh, ada lagi rupanya. Sangka udah cabut aja dah. La ilaha illallah. Bagaimana melunakkan hati yang keras Pak Ustaz? Bagaimana merukunkan anak-anak? Ibu tahajud malam, selesai tahajud malam, selesai tahajud malam, bacakan Al-Fatihah untuk anakku, siapa namanya? Abdul Somad bin Bakhtiar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya Allah, lunakkanlah anakku ini. Ambil air putih, bacakan. Apa yang dibacakan di situ? 7. Al-Fatihah 1 kali, awal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah dari lillahi mafis 3 ayat sampai habis. Qul huwallah 3 kali, qulul falaq sekali, qul binas sekali. Ditiupkan ke air minum dia. Nanti kalau saya doakan tahu dia air minum, bacakan di galon besar. Galon besar. Masukkan air minum. Semua minum. Laki minum, anak minum, semua minum. Minum. Setelah dibacakan ditiupkan. Setelah ditiup, minumlah. Insya Allah itu melunakkan anak-anak. Bapak yang mau melunakkan istri bisa juga. Bawa materi 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini setuju bahwa suami saya menikah sekali lagi. Lunak aja dia. Tapi saya belum, saya praktekkan lagi. Hati-hati Bu, asal mau minum nanti tengok dulu. Ustadz, gimana caranya 100% pemuda hijrah? Kalian betul-betul hijrah, buat komunitas. Komunitas pemuda Deli Serdang hijrah. Kemarin saya dia anak-anak muda pakai motor King Cobra, pakai motor King, datang ke kampus mau buat foto. Apa ini, saya bilang? Ini geng motor Pak Ustadz. Terus Ustadz mau ceramah tempat kan? Apa pula geng motor sama? Ini geng motor syariah.
buat komunitas. Kalian punya komunitas apa? Komunitas pecinta motor, komunitas pecinta ontel, buat ngaji sama Ustaz pulang, undang penceramah, undang. Ini terus, jangan sampai ada, kontrol terus. Tengok orang mati. Kalau ada orang mati, tengok pemakamannya. Yo tengok, itu sugesti luar biasa menengok orang mati. Kau akan mati dalam apa yang kau bawa. Lagu pun lagu-lagu mati. Lagu Pasau mati. Itu lagu Ustaz dari Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati. Mati. Bila Israel. Tapi lagu Bila Israel itu jangan dinyanyikan tempat orang pesta nikah. Nyanyikan sekujur tubuh menurut badan, sekujur tubuh kan kedinginan. Wah, nangislah kedua mempelai itu. Ustaz, saat salam di waktu sholat diiringi membuka tutup tangan, telapak tangan, ada tak dalilnya? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya kalau ada 6 saya sebut 6. Kalau ada 3 saya sebut 3. Tentang baca bismillah 3. Mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi Hambali sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 mazhab. Tentang masalah letak tangan 6. Mazhab Syafi'i di atas pusat, di bawah dada. Di atas pusat, di bawah dada. Allahu akbar. Mazhab Syafi'i versi 2 di atas jantung. Allahu akbar. Mazhab Maliki versi 1 di atas pusat. Allahu akbar. Mazhab Maliki versi 2 lepas ke bawah. Allahu akbar. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu akbar. Mazhab Syekh Albani dalam sifat salat Nabi di atas dada. Allahu akbar. 6 letaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tentang masalah buka tutup tangan satu mazhab. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tak ada buka tutup. Kecuali kalau ada semenisasi. Buka tutup. Tetap tutup. Satu mazhab. Tak ada buka tutup. Mana yang mau dijawab nih Ustaz? Ini juga? Oh, biar tahu saya langkah-langkah yang ke depan. Bukan marah anda, memang begitu kayaknya. Kalau orang udah dijawab kan, yang mau ditanya mana? Ustaz, apa hukumnya wanita bercadar? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan cadar wajib. Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas mengatakan cadar wajib. Tapi Syekh Albani mengatakan cadar tidak wajib. Ulama ikhtilaf tentang ini. Adapun ulama Al-Azhar cadar tak wajib. Nah, bagi adik-adik yang bercadar bagus. Kenapa? Terpelihara kawan-kawannya, dosen-dosennya di kampus pun terpelihara. Dia cantik. Saking cantiknya kalau diminumnya teh manis, nampak air itu mengalir. Kalau sempat dia keluar, habis sudah kok bertabrak-tabrakan. Maka bagus dia pakai cadar. Bagus. Kenapa kita kalau nengok orang pakai cadar kita ejek, tapi kalau ada orang tak bercelana tak kita ejek. Asal ada orang bercadar, hai ninja nih, otak kita sudah dirusak setan. Dia bercadar menjalankan agama, biarkan, jangan kita ejek, biarkan. Hanya saja kalau ibu-ibu punya anak bercadar, dia datang balik bawa kawan periksa, mana tahu cadar keluar kumisnya. Bukan fitnah, tidak sekedar hati-hati. Saya ingin bertanya, apa hukumnya jika mertua dan ipar selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya sehingga istri merasa dizolimi? Laki-laki tak punya pendirian. Itu kan kepala rumah. Di rumah itu kau yang punya kendali. Ini saya. Kalian jangan masuk. Tulis situ. Kapur Barus Ajaib. Jangan masuk. Kau punya kendali dalam. Ini kenapa dia tak punya kendali? Laki-laki kok lembek. Laki-laki itu be a man. Saya sebentar lagi tamat SMK. Alhamdulillah. Saya niat banget untuk kuliah dapat beasiswa. Alhamdulillah. Menurut Ustaz, doa dan amalan apa saja yang harus saya lakukan? www.google.com. Saya dulu mau dapat beasiswa begitu. Saya ini pemburu beasiswa. www.google.com. Beasiswa S2.
Ambil foto, ambil paspor, ambil nih, kirim berkas. Pasang pancingnya, masalah ikatnya itu urusan Allah. Orang sekarang kan kalau disuruh pasang pancing, udah kau pasang pancing, entah ada entah tidaknya ikannya. Pasang dulu. Urusan ikan, urusan Allah SWT. Kau berusaha, kau buat, kau luar. Kadang-kadang anak muda dipasangnya 10 pancing, satu pun tak ada. Begitu diangkat, jangan ikan, pancingnya hilang. Lemas badannya, tapi Allah Maha Kuasa. Begitu pulang ke kos-kosan, datang ibu-ibu bawa rantang. Ini rupanya ikan masak rezeki kita. Allah Maha Kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tapi jangan gara-gara tak berusaha, tidur aja. Kau kenapa tak berusaha? Kalau memang datang juga itu nanti. Bagaimana hukumnya menurut Ustaz mandi tanpa mengenakan basahan? Nabi Musa mandi di balik batu besar, ada batu besar. Orang-orang Yahudi lain mandi ramai-ramai, telanjang bulat sama-sama ramai. Lalu mereka mengejek Musa, tengok tuh Musa, tak mau dia mandi sama kita karena dia kena penyakit hernia, kena penyakit kantong lampu stroma besar. Tengok dia kena hernia kan, diejek. Itu menunjukkan bahwa Nabi Musa di balik batu itu mandi tak pakai basahan. Yang tak boleh itu beramai-ramai pakai basahan, beramai-ramai tak basahan. Adapun sendiri di balik batu, Nabi Musa tak mau. Digeser Allah batu itu. Akhirnya pas Musa sedang mandi serius, dia tak tahu batu itu bergeser. Ditunjuk mereka, nampak, oh ternyata Musa ternyata tidak kena hernia, dia hanya saja menjaga adabnya. Jadi kalau ada orang mandi dalam keadaan tertutup tak pakai basahan, maka menurut riwayat ini tak apa-apa. Tapi kalau baik adabnya, karangan sufi tasawuf baik pakai kain basah, pakai celana panjang, pakai, tak perlu pula pakai kain sarung. Bagus pakai adab, menjaga pandangan malaikat. Apakah saat kita sedang musafir ikut sholat berjamaah dengan penduduk setempat kita kehilangan hak untuk menjamak jamak kosor? Enggak, antum tetap boleh. Saya jadi imam, Ustaz Somad silakan maju jadi imam. Saya musafir, saya buat 2 rakaat. Pas 2 rakaat selesai tasyahud awal, saya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, atimmu sholatakum li anni musafir. Kalian lanjutkan 4 rakaat karena aku musafir. Makmumnya ikut salam. Itu kalau imamnya musafir, makmumnya mukim. Bapak musafir, mau pergi ke Rantau Perapat dari Deli Serdang, berhenti di tebing tinggi, ikut sama orang sholat. Maka kalau ikut imam, bapak tetap 4 zuhurnya. Nanti zuhurnya 4, pas asarnya sendirian tetap 2. Namanya jamak qasar. Bagaimana ini udah nih. Apa hukumnya jika dalam sholat berjamaah tidak merapatkan shaf? Ujung kaki di ujung sajadah. Mohon maaf, kiblatnya ke sana. Misal, maka ujung kaki di ujung sajadah. Mana sajadah? Nih, ujung tumit di ujung sajadah. Di ujung. Jadi bukan ujung kaki depan yang rata. Banyak orang yang retanya di ujung, bukan tumitnya. Ujung tumit yang rata. Adapun ujung kaki ya tergantung kaki masing-masing lah. Kalau kakinya panjang maju dia ke muka, kalau pendek ke belakang. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki, mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu. Saddul ghalal, tutup celah, jangan ada celah. Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Apakah mesti bersentuhan kaki? Ada orang ketika saya sedang sholat disentuhnya kaki saya. Saya diam aja. Saya termasuk tidak sensitif. Tapi ada model orang geli. Kalau disinggung kakinya geli dia, apalagi bergerak-gerak pula kaki kan. Nah, saya takutnya dia preman baru tobat. Sekali kita singgung, pijak kayaknya. Bertinju di masjid. Jadi kalau kita tempel sekali dia diam, dia termasuk nyaman. Tapi kalau kita tempel sekali digesernya, jangan geser lagi. Nanti asyik kaki aja lah. Asal udah tutup celah udah, jangan sampai ada saddul qalal, tutup celah. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang perokok? Merokok menurut Majelis Ulama Saudi Arabia haram. Merokok menurut Majelis Ulama Mesir Syekh Nasr Farid Wasil haram. Merokok menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah haram. Merokok menurut Majelis Ulama Republik Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak dan orang sakit. Adapun bagi orang dewasa makruh menurut fatwa MUI. Mereka pakai ikhtilaf.
Kenapa ada mengatakan haram, mengatakan ada makruh? Karena tak ada dalam Quran hukum secara eksplisit, maka mereka berijtihad. Ustaz sendiri merokok, saya tak merokok. Saya jelaskan dua pendapat, haram dan makruh. Ada ketua MUI Dumai, namanya Ustadz Lukman Syarif, Kiai Haji Lukman Syarif. Dia cerita ke saya, ada seorang kiai, di belakang rumah kiai ini ada pohon tebu, ada pohon nanas, ada pohon pisang, ada pohon ubi. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi dia tengok nanasnya habis, ubinya habis. Yang tak dimakan oleh babi tembakau. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau itu haram. Kata Ustadz Lukman Syarif. Jangan marah sama saya. Apakah orang yang merokok itu menzalimi diri sendiri? Ya, duitnya habis, terbakar, belum lagi penyakit dalam. Dulu kan ditulis itu, merokok dapat menyebabkan kanker, keguguran, impotensi, banyak. Sekarang sudah lebih tegas lagi kalimatnya, merokok membunuhmu. Katanya nanti mau dirubah lagi, matilah kau. Katanya, Allah. Menzalimi diri sendiri dan dosa besar Pak Ustaz. Contoh, main HP seharian di rumah tanpa hidup bermasyarakat. Ini fenomena luar biasa. Jangan main HP. Jam 11 malam, jam 10 malam, matikan HP, tidur. Tapi kayaknya mau nyetel, nonaktifkan, matikan. Jangan sampai. Ini rusak nanti gara-gara ini. Dulu orang kalau duduk bersama nanya, Bapak dari mana? Dari Serdang. Dari Serdangnya di mana? Kecamatan anu. Kenal sama Pak Fulan? Kenal. Apa hukuman Bapak? Bapak saya sama Bapak dia, Bapak. Orang sekarang tak ada kenal. La salam wala kalam, masih main HP. Oh. Ada orang pingsan di sebelahnya, bukan ditolongnya, difotonya. Ada orang pingsan di sebelahku. Bagi yang suka tolong like and share. Amin, 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 amin. Kacau udah dunia ini, dah. Tapi pula jamaah Deli Serdang nih kenal sama saya gara-gara HP ini. Kalau saya pergi ke suatu daerah, mudah cara mengenalinya. Kalau ada di situ orang diam aja tak kenal, itu ada dua kemungkinan. Pertama, tak ada paket, kedua tak ada signal. Saya sudah melakukan taubat nasuha. Alhamdulillah, saya benar-benar ingin hijrah seutuhnya. Tapi kadang setan lebih kuat dan saya melakukan dosa lagi seperti berbohong walau kecil. Bagaimana kita benar-benar menaruh hati takut kepada Allah. Sekali kau bohong akan disusul oleh bohong-bohong berikutnya. Takut kepada Allah SWT. Usaha. Ingat, sekecil apapun kita akan dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kau akan dituntut. Apakah anak angkat mendapatkan hak harta warisan? Tak dapat. Saya lama punya anak, misal kata orang pancing lah Pak Ustaz. Pancing cemana? Ambil anak angkat. Nanti lama-lama macam pancing juga. Bisa ambil istri. Diambil lah anak angkat. Setelah kita tua, kita mati, anak angkat tak dapat harta warisan. Bagaimana cara menyelamatkan anak angkat biar supaya dapat harta warisan? Buat wasiat. Syaratnya tak boleh lebih dari 1/3 harta. Andai ku mati, ruko yang ada di sana untuk anak angkatku, boleh. Tapi sekarang orang banyak pula zalim pada saudara. Kalau aku mati, semua hartaku untuk anak angkatku. Sedangkan adik-adik abangku itu selop Jepangku pun tak boleh kau kasih sama dia. Ini tak boleh. Cara yang paling selamat, kasih dia hibah. Apa beda wasiat sama hibah? Kalau hibah waktu hidup kasih langsung alih nama, selamat, tak ada fitnah. Kalau wasiat nunggu orang mati. Makanya kalau ada masjid hasanah nanti dapat wasiat, jangan senang dulu. Kuwasiatkan ruko ini untuk masjid hasanah. Alhamdulillah Pak Ustadz, masjid hasanah sudah dapat wasiat. Belum tentu dapat, nunggu bapak itu mati baru sudah dapat. Gimana kabar bapak itu? Itulah belum juga mati-mati lagi. Apakah ada doa supaya lekas dapat jodoh Pak Ustaz? Rabbi la tazarni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin, karena engkau sebaik-baik pemberi waris. Jangan biarkan aku sendirian ya Allah. Aku tak kuasa hidup, kirimkan aku bidadarimu ya Allah. Tak tahan lagi kuda. Makanya kalau kalian masih ke sekolah, banyak-banyak puasa sunat. Dengan banyak puasa sunat itu, tenaga tak ada, nafsu ada, tenaga tak ada. Datang kawan, itu ada cewek, tak nampak aku lagi dah. Aku udah mau mati. Jangan yang udah kerja, yang punya ada duit, jangan terlalu banyak pilih. Kau kenapa belum nikah? Aku belum punya kepribadian Pak Ustaz. Rumah pribadi, mobil pribadi. Kau nikah aja.
Justru kalau kau nikah sesudah mapan, tak ada kesannya. Tapi kalau kalian dulu pernah makan sepiring berdua, makan sehari-hari balas koran, oh luar biasa itu. Nah, oleh sebab itu, maka jangan cari yang terlalu cantik, nanti kau dituduh orang pakai pelet. Jangan kau cari terlalu buruk, nanti kau malu bawanya undangan. Kau cari yang sedang-sedang aja. Ustadz ini tak betul. Kalau begitu kriterianya nanti yang buruk-buruk tak ada yang laku lah Pak Ustadz. Cantik itu relatif. Berapa banyak jelek kata kita, cantik kata dia. Agak baling biji matanya sikit. Jika suami menulis surat cerai lalu menyembunyikan tanpa diberitahu ke istri, orang lain lebih dulu tahu soal surat itu, kenapa kau teganya begini? Ustaz Somad, sampai hati suami saya, diceraikannya saya lewat SMS. Kalian dulu memang nikahnya pakai SMS? Nikah dulu kan pakai akad baik. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Kan baik-baik dulu. Lu main surat-surat aja. Apakah orang lain yang lebih tahu dahulu itu lebih baik segera memberitahunya atau lebih baik diam saja karena diketahui suami sendiri belum memberitahu sang istri? Maka masalah ini sampaikan kepada walinya. Sudah jatuh talak. Kapan dia jatuhkan talak? Tanggal 1 Desember. Desember, Januari, Februari, 3 bulan habis iddah. Boleh laki-laki nikah lagi, perempuan nikah lagi. Bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Tapi ternyata kalau hati lembut, ingat sama dia. Kenapa kau galau aja nampaknya? Aku ingat Jelo. Apa itu? Jandolamu. Maka kau baliklah sama dia. Kalau belum habis iddah 3 bulan, kau tangan sama dia, datang sama dia. I back to you my dear. Aku rujuk kepada engkau, balik. Tapi kalau sudah habis, datang ke mertua lagi. Pak mertua, aku minta nikahkan aku sekali lagi. Karena sudah habis, akad balik macam nikah awal dulu. Tapi gigi mertua itu rapat udah. Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai gitu. Udah stop, tengok kau lagi sini ya. Itu namanya pengantin baru stok lama. Kertas terakhir. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai pekerja yang bekerja di bank atau yang bekerja ada ribanya? Haram. Kalau dia tak kerja situ dia mati Pak Ustadz. Bininya hamil tua, rumah sedang kontrak, anak sedang kuliah. Oke, darurat. Sampai kapan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Jangan nanti jumpa saya tahun depan udah keluar kau dari situ. Masih darurat juga Pak Ustadz. Jumpa tahun muka udah keluar kau dari situ. Masih darurat juga Pak Ustadz. Akhirnya sudah 3 tahun, 30 tahun baru jumpa. Gimana? Alhamdulillah udah pensiun Pak Ustadz. Jangan sampai suapkan anak kita makan haram, 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 riba, riba. Masuk riba ke mulutnya. Tak dikabulkan Allah doanya. Rabbana hablana minas salihin. Doanya terhalang karena makan riba. Lidah yang dipakai makan riba, bukan Allah mengabulkan doa dari lidah makan riba. Kecuali lidahnya dua, satu untuk makan, satu untuk doa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Minillah biar Allah hadirin. Saya tanya dulu siapa yang baca doa. Kalau ada ketua MUI, alim ulama, kiai, buya, dia baca doa. Kalau tak ada, saya baca doa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena saya. Ada ibu-ibu yang tulus ikhlas membesarkan anak karena Allah. Amin kata dia, dikabulkan Allah doa. Amin. Ada bapak-bapak pemimpin yang adil, dikabulkan Allah doa karena banyak membangun masjid, menolong orang susah, fakir, miskin dan yatim. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ampunkan dosa kami ya Allah wali abaina ayah kami yang sudah mencarikan makan halal untuk kami ya Allah wali ummahatina ibunda kami yang sudah mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya melahirkan kami meregang nyawa bersimbah air mata ya Allah wali azwajina pasangan hidup kami yang sudah membesarkan anak-anak kami ya Allah wali a'immatina salihin pemimpin-pemimpin kami yang saleh yang menolong agama ini ya Allah wali ikhwanul ladzina sabaqut iman saudara kami yang sudah hului kami dengan iman ya Allah Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasa wal riba wal zina wal munkar jauhkan Sumatera Utara bil khusus negeri-negeri kaum muslimin jauhkan dari malapetaka bencana narkoba zina perbuatan keji dan munkar ya Allah
Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. La tad'alana dzamban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya dengan selamat ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitkan, sembuhkan dia ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, wala aziban illa zawajtah, anak-anak muda kami yang akan menikah berikan jodoh yang saleh dan salihah, mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu, berikan mereka ampunan maghfirahmu ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala